Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mempresentasikan dua mata kuliah, Manusia Sumber Daya Insani dan Aspek Hukum. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan, nama lengkap saya Viola Mukaka, biasa dipanggil Viola. Saya dari kelas SIF Prodi Manajemen Bisnis. NIM 241200 8166. Manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian manajemen menurut para Fatahullah Yudi yaitu sebuah proses koordinasi kegiatan-kegiatan dengan melalui orang lain agar kegiatan-kegiatan yang dimaksud memperoleh hasil yang maksimal dan dilakukan dengan pendekatan secara efisien dan efektif. Manajemen merupakan suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan melalui 4 fungsi dasar manusia sumber daya insani, yaitu 1. Perencanaan merupakan kegiatan untuk memperkirakan keadaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan organisasi. 2. Pengorganisasian yaitu kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. 3. Pengarahan dan pengadaan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien demi 4. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana apabila terdapat penyimpangan akan diadakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan. Kesimpulan, manusia sumber daya insani adalah pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset insani perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Manusia atau insani dalam mewujudkan tujuan perusahaan, kepuasan karyawan dan masyarakat secara optimal. Sekian dan terima kasih dari materi Manusia Sumber Daya Insani. Saya akan langsungkan dengan materi yang kedua, tentang materi yang kedua, aspek hukum. Hukum ketenagakerjaan adalah
seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak atau instansi yang berwenang mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi kitab suci antara pekerja dengan pihak yang mempekerjakan agar terjalin hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Jenis-jenis kontrak. Berikut ini adalah 3 jenis kontrak karyawan yang ada di Indonesia. Pertama, kontrak kerja karyawan paruh waktu. Kedua, kontrak kerja karyawan tidak tetap. Ketiga, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut adalah 4 syarat untuk membuat perjanjian kerja. Pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. 3, adanya pekerja yang diperjanjikan, pekerja yang tidak berkepentingan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian dari cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Istilah lain untuk cuti adalah istirahat dalam negeri. Cuti diberikan dalam rangka usaha, menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Maka kepada pegawai, pekerja setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Pemahaman mengenai hak karyawan yang terluang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diberikan pemahaman sebagai berikut. Pemahaman mengenai hak karyawan. Pemahaman mengenai hak karyawan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diberikan pemahaman sebagai berikut. Cuti tahunan,
cuti sakit, cuti bersalin, cuti bersama oleh negara, alasan penting bagi perusahaan yang melanggar tentang hak cuti karyawan tentunya akan dikenakan sanksi. Pengertian pengakhiran hubungan kerja. PHK adalah sebuah konsep pengakhiran hubungan kerja. Penyebabnya sendiri bisa bermacam-macam. Melaluinya, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan hilang. Definisi ini dirangkum dari pasal nomor 25, dari pasal 1 nomor 25 dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UUK 13 2003. Secara garis besar ada 3 penyebab putusnya hubungan kerja. Demi hukum, meninggalkan dunia, pensiun, PKWT berakhir. Karena putusan pengadilan, hubungan kerja, resik, atau mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.